Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Inggil Suci dengan NIM 7211419030 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Dapat diartikan secara sederhana, SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan, guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Meskipun mungkin tidak tampak terlalu jelas, proses pembuatan keputusan dan pemecahan masalah digunakan sebagai tema yang mengintegrasikan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Disadari bahwa pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mengidentifikasi masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberikan manfaat. Telah dijelaskan bahwa proses penyelesaian masalah manajer terlibat dalam pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecah masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Pentingnya cara pandang sistem. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah, kita mengambil cara pandang sistem atau system view yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadikan bagian dari lingkungan yang lebih luas. Ini merupakan cara pemikiran yang abstrak, namun memiliki nilai yang potensial untuk manajer. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Model DSS. Ketika DSS untuk pertama kali dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berskala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS yang terbaru. Kemampuan kecerdasan buatan juga telah ditambahkan, beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis model. Jenis model terdiri dari 4 jenis dasar model. Yang pertama, model fisik atau physical model. Yang kedua, model naratif.
naratif model, yang ketiga model grafis atau grafis model, yang keempat model matematis atau mathematical model. Penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Yang pertama, memberikan pengertian. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Yang ketiga, memprediksi masa depan. Simulasi. Tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Skenario. Istilah skenario atau skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi. Variabel keputusan, yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut variabel keputusan atau decision variable. Contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama, harga produk. Yang kedua, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk. Yang ketiga, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, seperti iklan dan penjualan langsung. Yang keempat, jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan penelitian. Kelebihan pemodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut. Yang pertama itu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyediaan informasi lain. Kelemahan pemodelan. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Selanjutnya, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan output dengan baik. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.